hukumnya berpuasa di hari Asyura, yaitu yang pertama ada yang berkata sunnah, tapi mayoritas ulama sunnah muakkad. Jadi hukumnya puasa Asyura apa? Sunnah muakkad. Berarti kalau memang sunnah muakkad itu hukumnya sangat-sangat dianjurkan bagi orang yang mampu tentunya. Tapi kalau tidak mampu ya orang boten nopo karena memang hukumnya adalah sunnah. Jadi puasa Asyura itu adalah hukumnya sunnah muakkad. Apa sih faedahnya kalau kita puasa Asyura? Asyura itu kan kenapa diistilahkan Asyura? Karena Asyura itu dari Asyura itu 10, berarti tanggal 10 Muharram disebut hari Asyura. Nah, hari Asyura itu tanggal 10 Muharram. Apabila kita berpuasa, maka dulu pernah ditanya Rasul, wahai Rasulullah, gitu, apa faedahnya berpuasa di hari Asyura? Kata Rasul, Qala sallallahu alaihi wasallam yukaffiru sanatal madiyah, akan melebur dosa 1 tahun yang lalu. Ya, jadi 1 tahun yang lalu. Berbeda dengan Arafah kemarin. Kalau puasa Arafah itu berpuasa Arafah faedahnya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itu Arafah. Tapi kalau di bulan Asyura, di bulan Muharram, harinya hari Asyura tanggal 10 Muharram, itu hanya melebur 1 tahun yang lalu. Kenapa? Kok bisa berbeda seperti itu? Karena alasannya li'annal awwala yaumun nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Karena hari Arafah itu diistilahkan hari Nabi. Hari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, spesial bagi Nabi. Maka kenapa hari Arafah itu berbeda faedahnya? 2 tahun lebur dosanya, 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan. Nah, berbeda dengan hari Asyura. Wasani yaumul ghairin minal anbiya. Hari Asyura itu bukan khusus hari untuk Nabi Muhammad, tapi adalah spesial bagi para nabi. Jadi bukan hanya spesial bagi Nabi Muhammad hari Asyura itu, tapi spesial untuk para nabi semua. Maka sehingga berbeda faedah. Kalau hari Arafah itu memang adalah spesial harinya Nabi Muhammad SAW, karena hanya ada di umat Rasulullah. Tapi kalau hari Asyura, jangankan orang Islam, orang Yahudi pun mereka meyakini itu Asyura adalah sangat sakral. Karena memang hari para nabi diberikan untuk spesial para nabi, sehingga kalau para nabi yang lain kan diimani oleh mereka orang-orang kafir, seperti Nabi Ibrahim diimani oleh Yahudi, oleh Nasrani. Lalu apa, Nabi Musa diimani oleh orang Yahudi, oleh Nasrani, apalagi Islam. Jadi karena memang hari Asyura itu adalah harinya spesial untuk para nabi, bukan hanya untuk saja Nabi Muhammad, maka berbeda pula faedahnya. Faedahnya puasa Arafah 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Tapi kalau Asyura beda faedahnya, hanya 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Dan biarlah itu ada di dalam faedah puasa Arafah. Alhamdulillah yang kemarin puasa Arafah, karena sudah dapat peluburan dosa 1 tahun yang akan datang. Tapi mulai disengaja-ngaja. Maka sudah puasa Arafah, ibu-ibu ngomong kecil, maaf ya. Ibu-ibu matang-matang ke puasa Arafah, saya mau kemarin kayaknya berusaha katanya puasa Arafah itu ya lagi di Bunten itu. Kita udah diampun dosa 1 tahun yang akan datang. Oh iya ya, kita baru ngomongin batu baik. Nggak mudah ngomongin jalan mengakibat. Karena kalau disengaja begitu Allah makan, ya, tetap ada catatan dosa. Hadirin jamaah dan selama itu bukan dosa besar, karena yang dilebur itu dosa-dosa kecil. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa itulah bedanya kenapa Arafah 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Bedanya Asyura faedahnya 1 tahun yang lalu saja.
Terus, dan kenapa juga hari Asyura itu sangat spesial? Bukan saja bukan umat Yahudi Nasrani, bahkan Islam pun lebih berhak. Lebih berhak. Jadi di akhir zaman ini sebenarnya yang merayakan, yang meyakini bahwa Asyura sangat banyak kemazian dan sangat itu apa spesial, itu hanya orang Islam yang berhak sebenarnya. Karena agama-agama terdahulu, ya sebenarnya agama dulu itu tetap Islam sebenarnya. Itu adalah memang apa namanya agama Islam. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sebenarnya membawa agama Islam alaihis, sehingga padahal yang hak merayakan, yang hak meyakini hari Asyura adalah sangat-sangat spesial, sangat khusus, sangat luar biasa untuk kita imani adalah memang untuk orang Islam semata sebenarnya. Karena Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antaranya hadirin ada beberapa kemaziahan yang tidak ada di bulan lain, di hari-hari lain. Sebagaimana seorang ulama besar yang bernama Al-Ajhuri, beliau itu menukil anna man qala yauma Asyura sab'ina marrah. Wa dzakara ulama punten, sebab ulama telah menyebutkan anna yauma Asyura mazaya lam takun li ghairi. Anna yaumi Asyura al-mazaya lam takun li ghairi. Jadi hari Asyura itu ada beberapa kemaziahan lam takun li ghairi yang tidak ada di hari-hari lain. Sebab kata para ulama wa dzalika annahu khuliqa fihi ajalun dakhilal jannah. Kenapa kok hari Asyura sangat spesial kemaziannya? Karena memang sejarahnya pertama Nabi Adam diciptakan di dalam surga itu hari Asyura. Wa tiba alaihi fihi, dan diterima tobatnya Nabi Adam juga di hari Asyura. Wasawat safinatun nuhin alal judi, bahkan perahu Nabi Nuh ketika memang Nabi Nuh diberikan wahyu oleh Allah bahwa nanti kaum Nabi Nuh yang tidak beriman akan malapetaka, akan binasa. Karena pada zaman Nabi Nuh oleh Allah didatangkan banjir bandang, sehingga kenapa Nabi Nuh diberikan wahyu untuk membuat perahu. Sehingga pada masa itu, waktu itu hanya orang beriman yang mengikuti Nabi Nuh ke dalam perahu yang selamat. Karena orang-orang yang bodoh itu tidak akan mengerti orang yang berilmu. Ina usia tajana itu sarwa bae. Pada zaman Nabi Nuh pun sama. Eta Nabi Nuh naon yen perahu teu hati. Ya teu hati. Tanah tangguh saya sebagai namo akan banjir. Karena kita paham kaum Nabi Nuh yang tidak beriman. Begitulah sifat-sifatnya orang bodoh sampai akhir zaman pun seperti itu. Kenapa bodoh? Terhadap ilmu, tidak beriman. Maka ternyata benar ketika sudah menaiki perahu umat Nabi Nuh dan Nabi Nuh, ternyata itulah yang selamat. Binasa semua kaum pada masa itu kecuali kaum Nabi Nuh dan kaum Nabi Nuh yang beriman. Dalam satu riwayat 80 orang. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sehingga Nabi Nuh itu digelari oleh para ulama Abul Bashar As-Sani, bapak manusia yang kedua. Kenapa? Karena kehidupan manusia pada masa itu binasa. Yang akan meneruskan kehidupan manusia adalah kaum Nabi Nuh. Makanya disebutlah Nabi Adam Abul Bashar awal, karena bapak manusia yang paling pusat pertama Nabi Adam. Lalu ketika banjir bandang membinasakan manusia, maka yang hidup pada masa itu adalah hanya kaum Nabi Nuh dan Nabi Nuh. Dan kita sekarang memang jalurnya ke Nabi Nuh wa karena ujung-ujungnya memang betul ke Nabi Adam alaihissalam. Artinya apa? Karena memang masa itu binasa. Jadi yang meneruskan kehidupan manusia adalah Nabi Nuh dan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Lalu
Di dalam hari Asyura juga ada satu riwayat, ada satu sejarah yang tidak ada di hari yang lain. Wa fuliqal bahru li Musa. Bahkan Nabi Musa pada masa itu ketika dikejar oleh tengkorak Fir'aun, oleh Fir'aun, itu ternyata Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun lalu terbelahlah lautan, itu adalah pada hari Asyura. Maka ketika si Fir'aun tengkorak tadi masuk kapal lautan, lalu ketika sudah menyeberang semuanya Nabi Musa dan umatnya, lalu Allah satukan kembali, itu lautan yang membelah sehingga kalau lapai binasa Fir'aun yang hilang. Nah sekarang orang-orang meneruskan sifat-sifat Fir'aun. Mana? Salah satu sifat Fir'aun yang gede, sombong, merasa pemimpin yang paling luar biasa sehingga semena-mena kepada rakyat dan sebagainya. Itu pemimpin Fir'aun. Pemimpin di pesona itu. Sebab pemimpin-pemimpin yang ada di perumahan pesona ini itu sok ngaji. Amin. Beda besok ngaji sama pemimpin. Sebab selalu di rohaninya selalu diberikan curahan-curahan agama Allah, ada cahaya Allah di dalam hatinya pemimpin-pemimpin yang suka ngaji. Nah terus wa ughriqa fil bahri Fir'aun, bahkan Fir'aun juga kalap tadinya dibinasakan di dalam lautan juga hari Asyura. Wa ughriqa sehingga Nabi Nuh dan Nabi Musa di hari Asyura suka berpuasa karena syukur ke Gusti. Nah sekarang diteruskan di umat Rasulullah dan Rasulullah mencontohkan itu. Kan begini kaidahnya Pak, di dalam kitab Ruhul Bayan tafsir ayatil ahkam. Jadi kan tidak semua ayat Allah itu menceritakan hukum, ada yang menceritakan kisah, ada yang menceritakan faidah tentang kehidupan. Nah di dalam tafsir ayatil ahkam pernah diceritakan itu masalah ayat-ayat berkaitan dengan hukum. Jadi Nabi Musa dan Nabi Nabi Nuh alaihi salam, karena memang syukur, dan ini ada di dalam kitab Qasasul Anbiya. Jadi karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa dan Nabi Nuh alaihi salam berpuasa. Apakah boleh kita mengikuti syariat Nabi terdahulu padahal kita syariat Nabi Muhammad? Ayo. Temenan. Atau Nabi terdahulu, kurang mah Nabi kurang. Karena syariat Nabi terdahulu sudah disalin, tapi ngaji aku terus, rasa potong-potong. Memang betul syariat Nabi terdahulu tidak boleh kita laksanakan, titik. Atau komanya ulang titik. Tapi hanya syariat Nabi terdahulu yang ada di dalam Quran dan hadis Rasul, artinya sudah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad. Contoh Nabi Muhammad berkhitan, dikhitan dalam keadaan khitan, memang sudah dikhitan. Nah itulah padahal adalah syariat Nabi Ibrahim alaihi dan umat yang mengikuti itu. Kenapa dalam Al-Quran apa dikatakan Amin tabi' millata Ibrahim Hanifah? Kita adalah diperintah untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim, tapi yang sudah dicontohkan oleh Rasul. Kalau tidak diikuti oleh Rasul tidak boleh. Nabi-nabi terdahulu itu, karena kita ada di Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau itu selama itu dilakukan oleh Rasulullah, nah baru boleh syariat Nabi terdahulu dilaksanakan oleh kita. Nah makanya Nabi Musa dan Nabi Nuh berpuasa di hari Asyura. Makanya dulu orang Yahudi dan Nasrani berpuasa di hari Asyura. Gak tahu sekarang. Karena mereka meyakini Nabi Ibrahim, meyakini Nabi Musa, meyakini Nabi Nuh dan lain sebagainya. Meyakini sama. Mereka menjadikan hari Asyura sakral sekali. Gak tahu kalau sekarang dulu pada zaman dulu. Makanya kenapa tadi hari Asyura itu bukan hari spesial Rasulullah, tapi hari spesial para Nabi. Lalu wa ukhrija Yunus min batnil hut, Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan besar itu di hari Asyura.
Yusuf minal jabbi, Nabi Yusuf diselamatkan dari sumur yang waktu itu dihasuti oleh saudara tirinya di hari Asyura juga. Wa tiba ala qaumi Yunus, bahkan kaum Nabi Yunus diterima tobatnya di hari Asyura. Wa ulida Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dilahirkan juga di hari Asyura. Wajar, karena Yahudi menjunjung tinggi Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan sebagainya. Wa naja minan nari fihi, bahkan Nabi Ibrahim tidak mempan pada masa itu dibakar oleh umat yang membakar, tetap tidak mempan itu di hari Asyura. Wa ulida Isa alaihi salam, bahkan Nabi Isa alaihi salam dilahirkan pun itu adalah di hari Asyura. Wajar orang Nasrani mensakralkan hari Asyura, apalagi itu. Wa rufi'a ila samai fihi, bahkan Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit, yang sekarang diyakini oleh umat Nasrani katanya meninggal lalu disalib. Itu salah kaprah. Keyakinan kita adalah Nabi Isa alaihi salam sekarang ada di langit, diangkat, dan nanti di akhir zaman Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah dan akan membawa syariat Nabi Muhammad, tetap akan membawa syariat Nabi Muhammad alaihi salam. Lalu waruda basu Yakub, lalu Nabi Yakub dikembalikan penglihatannya karena sempat buta. Kenapa? Karena menangisi Yusuf yang telah hilang pada masa itu. Lalu wakashfu dhurru Ayub, wakushifa dhurru Ayub, bahkan wakushifa dhurru Ayub, penyakit Nabi Ayub disehatkan kembali, artinya disembuhkan kembali oleh Allah dari penyakitnya, dari sakitnya oleh Allah itu di hari Asyura. Wa ghufira li Nabi Daud fihi, bahkan Nabi Daud alaihissalam diberikan ampunan oleh Allah juga di hari Asyura. Hadirin jamaah rahimakumullah, terakhir adalah yaumut tasyu'a. Jadi hari ke-9 pun itu sunnah kita puasa, karena untuk membedakan itu riwayat lain. Tapi alasannya adalah begini, kenapa hari Tasyu'a pun disunahkan puasa. Tanggal 9 Muharram itu namanya Tasyu'a, tanggal 10 namanya Asyura. Kok juga sama, sunnah muakkad juga kita puasa di hari 9 Muharram. Karena alasannya satu hadis. Alasannya yang paling mantap sahih adalah hadisnya begini, Pak. Lain istu ila qawli ta'asuman atasi awal asyir. Dalam satu hadis Rasul pernah mengatakan, kalau saya masih hidup di tahun yang akan datang, la asuman atasi awal asyir, saya akan puasa di hari 9 dan hari 10. Tapi memang takdir berbeda. Pak Bino Sallallahu bin Ami, ternyata Rasul wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak sempat puasa hari Tasyu'a. Tapi kata para ulama hadis, ketika Rasul memang belum melaksanakan tapi sudah diucapkan, itu namanya takdir. Jadi itu sama sunnah hukumnya untuk kita umatnya melaksanakan itu. Memang riwayat lain mengatakan supaya beda dengan Yahudi. Yahudi Nasrani hanya puasa tanggal 10-nya doang, Pak. Tapi Islam kudu beda 9, 10. Tapi saya katakan kalau mau tanggal 10 pun silahkan saja, nggak apa-apa. Karena alasannya adalah ini adalah Rasul tanggal 9 mau puasa tapi tidak jadi karena keburu diwafatkan oleh Allah Subhanahu. Tapi ini menjadi satu takdir dan hukumnya sunnah tetap. Tapi banyak juga riwayat itu, Pak, supaya beda dengan Yahudi. Gak apa-apa, malah bagus, karena memang kita harus beda dengan Yahudi. Jangan sama dengan Yahudi. Yahudi itu kecil agamanya sekarang, Pak, tapi kecerdasannya sangat luar biasa. Terus di bombardir, alhamdulillah ini bombardir. Yahudi itu diberi kecerdasan, meskipun gitu letih. Sekarang penganutnya memang sedikit, tapi kecerdasan yang luar biasa bisa mendunia. Bahkan sekarang ekonomi dunia, perputaran ekonomi dunia itu adalah dijeduknya Yahudi. Jadi jangan sangka Yahudi letih gitu mati. Israel Yahudi kecil, itu Amerika Yahudi besar. Meskipun di Amerika loba Nasrani, tapi hayangnya gedung putih adalah Israel yang besar. Siapa yang mengatakan seperti guru tunggal?
Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ayat manfaat. Silakan kita buka sesi tanya jawab atau memang kita sudah saja. Makanan silakan untuk